Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video ini saya akan membahas tentang persyaratan layanan YouTube yang terupdate, teman-teman. Good job. Nah, pasti di sini teman-teman sudah mendapatkan email dari pihak YouTube yang isinya tentang persyaratan layanan yang diperbarui. Nah, kemarin kan persyaratan layanan YouTube ini udah diperbarui ya, teman-teman. Tapi sekarang pihak YouTube mengirim lagi untuk informasi persyaratan layanan yang terbaru lagi gitu ya. Nah, emailnya silakan teman-teman cek di akun Gmail Anda, pasti sudah mendapatkan seperti ini. Nah, pada tanggal 5 Januari ini admin bukakan di komputer ya. Dan ini pernyataan langsung dari pihak YouTube. Pada tanggal 5 Januari 2022 kami memperbarui persyaratan layanan kami untuk membantu memperjelas dan mempermudah Anda memahami hal yang terjadi saat menggunakan layanan. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi cara Anda menggunakan YouTube. Secara sekilas, pembaruan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, peningkatan kejelasan mengenai hal yang mungkin terjadi. Kami memberikan transparansi yang lebih baik terkait cara kami mengembangkan, meningkatkan, dan memperbarui layanan kami, termasuk detail lebih lanjut tentang alasan kami melakukan perubahan dan update, serta pemberitahuan awal yang kami berikan kepada Anda. Nah, jadi di sini pihak YouTube itu ingin meningkatkan kejelasan mengenai info-info atau update yang terjadi di pihak YouTube itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi semisal di pihak YouTube itu ada update terbaru gitu ya. Nah, pihak YouTube itu ingin meningkatkan kejelasannya tentang cara ngasih tahu kita tentang info terbaru tersebut. Jadi pihak YouTube ingin memperjelas lagi tentang cara penyampaian terhadap kita semua. Kemudian yang kedua, pembaruan umum untuk mengoptimalkan keterbacaan. Meskipun persyaratan kami merupakan dokumen hukum, kami telah berupaya sebaik mungkin untuk membuatnya lebih mudah difahami. Hal ini termasuk mengatur ulang beberapa bagian, seperti penangguhan dan penghentian akun, serta menyusun ulang penggunaan kata-katanya. Nah, contohnya itu ada kata-kata yang diperbarui teman-teman. Dari kata modifikasi perjanjian ini menjadi mengubah perjanjian ini, seperti itu. Jadi kata-katanya diperbarui sama pihak YouTube, yang tujuannya agar kita lebih jelas, lebih paham untuk membacanya, tidak bingung gitu ya. Kemudian selanjutnya, penyertaan proses teguran pedoman komunitas. Penggunaan YouTube oleh Anda telah selalu tunduk pada pedoman komunitas dan proses tegurannya, dan sekarang kami secara eksplisit memaparkan informasi teguran pedoman komunitas pada persyaratan untuk meningkatkan transparansi. Jadi eksplisit itu artinya adalah memaparkan makna secara gamblang, secara tegas gitu ya teman-teman. Kemudian tidak ada perubahan pada proses teguran pedoman komunitas atau ketentuan yang membuat suatu channel atau konten menerima teguran. Nah, jadi di sini pihak YouTube ingin memaparkan secara gamblang, secara tegas kepada kita semua, yaitu konten kreator, tentang informasi terkait teguran pedoman komunitas. Karena teguran pedoman komunitas ini adalah salah satu hal peraturan dari pihak YouTube yang harus kita jaga gitu ya teman-teman. Karena kalau kita melanggar ya dapat teguran dari pihak YouTube. Nah, ini saya bukakan halaman berikutnya. Di sini saya jelaskan, lanjutkan sedikit lagi ya. Yang pertama, kami mengganti nama bagian perubahan pada layanan menjadi mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan. Nah, tentu saja agar lebih mencerminkan isi dari bagian ini. Kemudian kami mengubah penggunaan kata untuk membuat bagian ini lebih jelas dan lebih mudah dibaca bagi kita, para konten kreator yang membaca ketentuan persyaratan pihak YouTube. Kemudian berikutnya, kami juga memindahkan kalimat yang menjelaskan kemampuan Anda untuk mengekspor konten dari bagian penangguhan dan penghentian akun ke bagian mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan. Oke teman-teman. Kemudian kami memindahkan kalimat yang membahas update otomatis ke bagian mengembangkan, meningkatkan, dan mengupdate layanan Google dan memperjelas ketentuan yang membuat update otomatis diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pihak YouTube ini
tidak banyak melakukan perubahan persyaratan di bagian yang ini. Hanya saja pihak YouTube itu melakukan beberapa perubahan kata di dalam penjelasannya tentang ketentuan atau persyaratan pihak YouTube gitu ya teman-teman. Contohnya di sini pihak YouTube itu membuat satu halaman dengan judul mengembangkan, meningkatkan dan mengupdate layanan. Nah, nanti pernyataan yang biasanya pernah kita baca di halaman situs di bagian yang membahas update otomatis itu akan dipindahkan ke sana gitu ya teman-teman. Kemudian halaman yang menjelaskan tentang kemampuan Anda untuk mengekspor konten dari bagian penangguhan dan penghentian akun juga akan dipindahkan ke bagian halaman mengembangkan, meningkatkan dan mengupdate layanan. Seperti itu. Juga ada beberapa perubahan kata yang dilakukan oleh pihak YouTube. Jadi tujuannya semua ini YouTube lakukan itu adalah agar kita lebih mudah untuk memahami, agar kita tidak bingung gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video hari ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Saya Surya dari Androkomnet pamit undur diri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.